Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada di bumi Indonesia, tempat belajar YouTube channel Solih Supriyadi memberikan pembelajaran yang sangat asik kepada kalian melalui YouTube Solih Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya supaya kami tetap eksis untuk memberikan materi-materi ajar IPA, ya, ilmu pengetahuan alam terhadap kalian. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Saat ini kami akan membahas tentang hidrosfer, ya. Nah, hidrosfer itu apa? Nah, kita harus ke belakang lagi bahwa bumi terbagi menjadi 3 bagian. Satu adalah atmosfer, 2 litosfer, dan ketiga adalah hidrosfer. Nah, hidrosfer ini sesuai dengan apa yang tertera pada gambar. Inilah salah satu lapisan hidrosfer, ya. Perhatikan, ya, kalau kalian membawa globe atau warna foto bumi, warna apa yang dominan pada bola dunia tersebut? Ingat, warna bumi, ya, yang dominan itu berwarna apa pada foto bumi. Nah, seperti ini. Warna apa yang dominan pada foto bumi ini? Kita juga dapat mengamati bentuk dimensi bumi dengan aplikasi atau menggunakan globe, gitu ya. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa warna biru merupakan warna yang dominan. Ya, perhatikan, warna biru itu adalah warna dominan. Kita dapat melanjutkan pengamatan menggunakan aplikasi atau globe dengan memutar posisi bumi. Ya, jadi kalau globe itu kita tahu bisa diputar-putar. Kita akan menemukan bahwa hampir 70% bagian bumi berwarna biru. Seolah-olah bumi terselimuti warna biru, begitu ya, seolah-olah atau seakan-akan. Berdasarkan fakta tersebut, bumi juga sering disebut planet biru. Apakah sebenarnya warna biru itu? Gitu ya. Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Jadi yang warna biru itu adalah warna air. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut dengan hidrosfer. Begitu ya. Hidrosfer berasal dari kata yang berarti air dan yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi kita ini. Begitu. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di darat, di danau, di sungai, air tanah, uap air yang ada di udara. Air sungai, ya, sangat penting, atau air
itu sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis, sedangkan manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Jika semua makhluk hidup di bumi menggunakan air untuk kelangsungan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang atau akan habis? Gitu kan ya? Jadi suatu pertanyaan. Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi tetap? Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus seperti pada gambar. Nah, siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi. Begitu ya. Nah, uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi, yaitu pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Kalau kalian perhatikan, awan di udara itu selalu bergerak ya. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Gitu ya. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Seperti yang telah kamu pelajari bahwa air memiliki siklus daur ulang yang berlangsung secara terus-menerus. Dimulai dengan proses evaporasi hingga akhirnya air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air ini menjaga ketersediaan air bumi. Akan tetapi, curah hujan yang terjadi setiap tahun selalu tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah atau sedikit, dan ada kalanya curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai itu akan meluap sehingga berpotensi menjadi banjir. Begitu ya. Apakah yang terjadi pada gambar di bawah ini? Pada gambar tersebut terlihat bahwa jalan di sekitar monumen ya
Selamat datang Bundaran Hotel Indonesia, tergenang air yang berwarna coklat. Begitu ya. Terlihat pula mobil yang melintas di jalan juga terendam air akibat banjir yang melanda Jakarta pada waktu beberapa tahun ke belakang. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan, ya, itu dinamakan banjir. Begitu ya. Banjir berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu danau, waduk, maupun sungai yang tidak mampu menampung jumlah air yang sangat besar. Ketika penyimpanan air sudah penuh, maka air yang harusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke daratan sehingga membanjiri daerah sekitarnya. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Nah, itulah yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian pelajari. Semoga ini adalah sebagai bahan renungan kalian. Ya, terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Ya, maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang jelas, atau materi yang kurang sempurna. Ya, anak Indonesia pasti bisa, anak Indonesia harus sehat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.